RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di pagi hari ini dan alhamdulillah kita sudah bersama dengan narasumber yang hadir bersama kami di studio Pro 4 RRI Makassar dan kita hari ini di obrolan komunitas bersama Ikatan Dai Muda Indonesia atau IDMI. Topik kita hari ini muhasabah akhir tahun dan dialog interaktif ini kami akan terima telepon di 0811 400 9250. Silakan sahabat budaya mau bertanya tentang topik kita muhasabah akhir tahun sebentar. Kita harus berkenalan dulu sama narasumber yang hadir. Ada Bapak Ustadz Ahmad Fathulullah SPDI. Beliau adalah Dai IDMI. Kita menyapa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Kenal Iya. Kakak Herianti. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah sehat, saya Anti saja Pak Ustadz. Saya panggilnya ya. Pak Ustadz Pak Ahmad. Ustadz Ahmad ya. Siap Kakak Anti. Masya Allah. Alhamdulillah senang sekali datang Pak Ustadz di studio kami hari ini. Hujan tidak menghalangi untuk hadir. Betul. Hujan itu sebenarnya hanya membasahi, bukan gitu. Menghalangi. Iya. Alhamdulillah. Iya, sejatinya seperti itu. Ustadz, ya terima kasih Pak Ustadz ya. Kita ke topik kita Pak Ustadz ini tentang muhasabah akhir tahun. Betul. Nah ini ya kita tahu nih kalau akhir tahun pasti adalah ya namanya setahun itu apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan itu kita bisa merenung mungkin. Nah Pak Ustadz, apa langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk akhir tahun ini menyambut tahun baru yang akan datang atau 2025 nanti? Silakan Pak Ustadz. Iya, baik rekan-rekan komunitas Dai Muda Indonesia dan pendengar RRI Pro 4, Kakak Anti yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sejatinya kita ini sebagai seorang muslim memang diperintahkan ya untuk selalu memuhasabah diri. Iya. Mau itu akhir tahun, awal tahun, bahkan setiap hari pun kita harus senantiasa memuhasabah diri. Iya. Kenapa? Itu adalah perintah syariat. Nabi SAW sendiri memerintahkan hal demikian. Sabda Nabi SAW, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya. Dari sinilah kita ambil kata muhasabah itu. Iya. Hisablah. Jadi hisablah. Muhasabah itu sebenarnya kalau kita melihat dari segi bahasa Arab ya. Jadi menghitung. Oh, muhasabah menghitung. Menghitung sebenarnya seperti itu Kakak Anti ya. Oke. Jadi menghitung hari untuk menuju tahun berikutnya begitu ya Pak Ustadz? Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau kata Nabi, menghitung di sini adalah amalan perbuatan kita Kakak Anti, begitu ya. Jadi yang kita mau hitung sebenarnya ini apa sih sebenarnya yang kita sudah perbuat selama 1 tahun ini? Dan Dai melakukan itu ya Pak, komunitas Dai ini ya. Nah ini yang memang selalu kita galakkan, yang selalu kita lakukan dalam komunitas Dai Muda Indonesia ini.
memang setiap pekan itu selalu kita adakan pertemuan komunitas, pertemuan dai-dai untuk ini bagaimana kita mengevaluasi keadaan lembaga ya para dai-dai yang kita sebarkan di pelosok-pelosok negeri ini, seperti itu Kakak Anti. Iya, oke, silakan lanjutkan Pak. Kemudian lebih daripada itu sebenarnya yang kita mau muhasabah ini adalah tentunya amalan-amalan perbuatan kita. Apa yang telah kita perbuat selama 1 tahun ini, ibadah-ibadah apa saja ya. Kalau amalan wajib sebagai seorang muslim ya jangan makin tanya karena memang harus wajib ya, sholat wajib harus kita tunaikan. Yang kita banyak mau muhasabah ini adalah bagaimana amalan-amalan selain wajib ini. Ya, kalau amalan wajib ini insya Allah sudah kita jaga, sholat 5 waktu kita harusnya selalu kita menjaganya tepat waktu ya. Kalau kita sebagai seorang laki-laki muslim maka harusnya kita lakukan di masjid. Kemudian kalau kita sebagai wanita ya afdolnya di rumah, tapi kalau mampu ke masjid ya itu juga lebih baik. Kemudian yang lainnya seperti puasa sunnah puasa-puasa seperti Senin Kamis ya, kemudian amalan-amalan sunnah yang lainnya seperti sedekah ya, seperti halnya kita sharing-sharing seperti ini ya di Radio Republik Indonesia Pro 4 ini sebenarnya salah satu bentuk amalan yang dianjurkan Nabi. Dan ini juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar, saling memberikan nasihat untuk mentaati kebenaran dan saling menasihati untuk menetapi kesabaran. Seperti itu ya, Pak. Seperti itu Kakak Anti. Baik, yang mau bergabung silakan sahabat budaya di 0811 400 9250. Mungkin ada yang mau bertanya sama Pak Ustaz tentang muhasabah diri di akhir tahun, mungkin apa yang perlu dilakukan untuk kita umat muslim di mana saja berada. Dan Pak Ustaz, kan biasa itu kita ya namanya manusia, tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari ya namanya dosa begitu Pak Ustaz. Nah, kalau yang namanya kita itu berbuat kesalahan Pak Ustaz, apakah ada pintu tobat ya dari Allah? Apakah ada doa juga mungkin Pak Ustaz? Silahkan. Betul. Jadi memang perlu kita ketahui bahwasanya kita ini semua Kakak Anti pasti tidak pernah luput daripada dosa dan khilaf. Jadi kita ini manusia biasa. Nabi pun sendiri memberikan wanti-wanti kepada kita bahwa al-insan mahallil khata'i wan nisyan. Jadi manusia itu sebenarnya memang tempatnya salah dan lupa. Betul. Jadi tidak bisa kita bilang apa itu kau sangin nuka lupa ngasih nua. Apa itu kau kenapa selalu begini begitu. Memang kita ini selalu harus sama-sama menyadari bahwa kamu pelupa, saya juga begitu demikian. Tapi jangan kita pura-pura lupa. Ada yang biasa pura-pura lupa bayar utang Pak Ustaz. Itu yang saja langsung basah aja langsung. Jadi jangan pura-pura lupa. Tapi kalau memang tidak disengaja lupa ya qadarullah ya. Jadi seperti itu Kakak Anti. Jadi memang kita ini manusia biasa, tidak pernah bisa lepas itu daripada salah dan lupa. Makanya kata Nabi SAW juga di hadis yang lain, ya kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu pasti melakukan salah dan lupa. Wa khairal khatta'ina tawwab. Sebaik-baik orang yang melakukan dosa, kekhilafan, kealpaan itu adalah bertaubat. Bagaimana caranya kita bertobat? Kita beristighfar, astaghfirullahalazim. Kemudian sudah itu kita bertaubat ya. Kita menyesali perbuatan kita dan kita berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kalaupun terulang, bertobat lagi. Begitu saja. Kenapa? Karena kan kita ini memang tidak pernah bisa lepas daripada khilaf seperti itu. Sudah ingat langsung astagfirullah, saya bertobat ya Allah, ampunilah saya. Seperti itu Kakak Anti. Baik, Pak Ustaz, tadi ada ayat-ayat yang Pak Ustaz bacakan kepada kita bahwa
Ya kalau salah Ki ya paling istighfar Ki, astagfirullahaladzim. Iya. Lupa biasa Pak Ustaz. Lupa istighfar. Ya, itu manusia kan biasa ya, tidak itu ya Pak Ustaz bilang tadi, manusia tidak luput dari lupa. Lupa. Iya, Dan jadi lupa. Pak Ustaz, apakah salah kalau kita selalu mengingatkan? Ini kan muhasabah diri ya, Betul, Pak betul. Ustaz. Kita tuh biasa manusia kadang-kadang dikasih ingat Ki, dilupa misalnya. Salahkah saya umpama contoh Iya. selalu mengingatkan jika teman saya itu lupa, dan apakah memang sikap itu orang bilang satu kali kasih sebelah kanan, kasih nilai sebelah kiri, yang ketiga kali tidak tahu di mana mau ditampar Iya, begitu ya betul, Pak Ustaz. Masya Allah. Silakan Pak Ustaz, ini perumpamaan. Iya, jadi Masya Allah Kakak Anti, ini yang kita sampaikan tadi ini sebenarnya juga Al-Quran sudah menyampaikan hal serupa. Jadi jangan pernah bosan untuk saling mengingatkan. Iya. Jangan pernah bosan untuk saling mengarahkan kepada kebaikan. Kenapa? Karena ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan saling berilah kalian peringatan. Dari kita harus saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Sebagai seorang muslim, kita mengingatkan, jangan kayak begitu deh, jangan kayak begitu Kak, ini tidak baik, ini begini seharusnya. Jadi kita bukan hanya sekedar menegur, tapi kita arahkan begini yang baik. Jadi bukan hanya bilang menjudge, salah itu, jangan begitu, tapi kita harus solutif. Iya. Kita bilang, salah itu, jangan kayak begitu. Harusnya begini Ki. Kenapa? Karena Nabi merintahkan seperti ini. Jangan Ki minum berdiri. Harusnya itu duduk Ki minum sambil tangan kanan. Kenapa? Karena Nabi perintahkan seperti itu. Dan juga dari segi kesehatan itu mempengaruhi. Ini akhirnya terbuka. Bilang, betul tahu Wadi. Oh ya begitu di. Akhirnya orang tidak hanya kayak dijudge begitu, tapi betul-betul diarahkan ke jalan yang benar. Wa dzakir. Nah, ini memang perintah Allah. Saling memberikanlah peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena sesungguhnya saling memberikan peringatan antara satu dengan yang lainnya itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi memang orang-orang beriman ini luar biasa, memang kompleks ini. Kalau kita betul-betul ingin menjadi pribadi mukmin yang sejati, sebenarnya ini kita sudah diarahkan secara total dalam Al-Qur'an. Orang-orang beriman itu sudah betul-betul Allah susunkan itu aturan-aturan kehidupannya. Jadi bahagialah kita ketika kita menjadi pribadi muslim mukmin yang sejati. Seperti itu Kakak Anti. Iya Pak Ustaz. Pak Ustaz, kalau bicara tadi tentang iman, imannya kita itu kan turun naik Pak Ustaz. Betul, luar biasa. Iya. Nah, bagaimana ini sebenarnya untuk tetap dia tidak standar-standar kan, umpama ya 1-2 hari sepekan oke lah. Kadang itu menurun Pak Ustaz. Itu Masya sama Allah. Juga dan saya kuakui itu. Kita itu akuin, saya juga begitu, apalagi saling pembelajaran nih Pak Ustaz betul. Ya, karena kadang-kadang itu on time Ki sholat ini, mohon maaf ini Pak Ustaz, ini terbuka Ki saja. Saya biasa kadang-kadang ada kerjaku sebentar pede sinampe nanti baru ku kerja Ki lagi. Jam 2 setengah 3 lari-lari kita gopo-gopo. Nah Pak Ustaz, ini sebenarnya bagaimana ini Pak Ustaz supaya kita ini muhasabah diri, jangan selalu mengingat dunia saja, tapi akhirat juga harus diingat. Silakan Pak Ustaz. Betul. Jadi memang dunia ini dikejar, penuh lika-liku, dikejar tidak dikejar, sebenarnya kita tetap di dunia ini. Benar, karena kita masih hidup. Dan Allah tidak akan pernah meninggalkan kita dalam keadaan melarat, karena semua makhluk hidup yang Allah ciptakan sampai binatang melata pun Allah sudah aturkan rezekinya. Apalagi kita ini. Kemudian tadi menarik itu yang kita bilang bahwa ketika kita ini beriman, ingin jadi orang yang beriman, mukmin yang sejati, tapi kok serasa-rasanya iman saya ini kok kadang naik turun. Tapi itu fitrah. Jadi tidak bisa dipungkiri. Jadi bilang, saya itu mau kutong itu di imanku itu terus ya, kokoh terus. Tapi saya juga mau nggak begitu. Saya ustaz tapi kurasa juga bilang, bagaimana ini kita ini punya iman naik turun. Tapi memang itu fitrahnya kita sebagai manusia. Kenapa? Nabi juga SAW sudah sampaikan kepada kita, al imanu yazidu wa yanqus.
Jadi naik iman itu kadang naik, kadang turun, kadang berkurang, kadang bertambah Kak Anti. Begitu. Bahkan keluar Ki. Keluar Ki dari diri kita keluar. Kenapa? Maksudnya Pak Ustaz? Coba dengarkan. La yasriku sariku fahuwa mu'min. Jadi tidak akan pernah itu pencuri mau mencuri kalau dia beriman. Oh iya. Tidak ada pencuri mau mengaku. Tidak ada dan tidak ada pencuri mau mengaku dan dia pencuri. Habis nih, penuh penjara. Penuh penjara. Jadi ketika kita ini terasa itu iman kita itu sudah mau melorot, menurun begitu, kata Nabi SAW, yazidu bitta'ah. Ya, jadi artinya Pak Ustaz, tambah itu iman tak dengan melakukan ketaatan. Makanya saya bilang tadi di awal pertemuan kita, ya. Mestinya kita ini perbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya lagi persoalan wajib ini yang selalu kita mau bahas. Nah, ini yang sudah jadi pokok kita. Ya, kalau sudah jadi pokok jangan pernah dikasih kurang. Pokoknya harus selalu dijaga. Yang mau kita tambah ini sebenarnya muhasabah, sebagai bentuk muhasabah kita ini amalan-amalan sunnah kita. Puasa kita, ya puasa sunnah-sunnah kita ya. Salat-salat sunnah kita yang rawatib ini ya. Ada kan salat sunnah rawatib ya. Rawatib ya, salat sunnah ya. Yang mengikuti ini solat fardu, solat sebelum sunnah sebelum subuh ya kan ada fadilah-fadilahnya ya. Betul, Pak Ustaz. Keutamaannya itu ya 2 rakaat sebelum solat subuh itu kan khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada isinya dunia ini dan dunia dan segala isinya. Jadi kalau kita sholat 2 rakaat saja ini sebelum sholat subuh ini, kata Nabi SAW, lebih mulia daripada dunia ini dengan segala isinya. Jadi kalau kita sholat 2 rakaat belum sholat subuhnya, baru sholat sunnahnya sebelum sholat subuh, luar biasa pahalanya. Itu biasa ditinggalkan Pak Ustaz. Bukan lagi ditinggalkan, sholat subuh lagi ditinggalkan. Bagaimana caranya ini Jadi ini mungkin yang evaluasi ya sebelum kita lanjut lagi ke pembahasan yang lain. Nah, kembali lagi persoalan masalah iman tadi. Jadi betul itu Kakak Anti ya, bahwa iman itu memang yazidu wa yanqus, berkurang dan bertambah. Jadi kalau kita mau itu iman kita itu bertambah, ya yazidu bitta'ah, bertambah dengan melakukan ketaatan, kebaikan ya. Kalau pagi ini kita belum bersedekah, sedekah biar 2.000. Saya biasa itu kalau lewat ke sekolah, saya lihat itu penjual-penjual makanan ya, lewati saya sekalipun aku bilang, sudah mas sarapan. Saya tetap beli. Kenapa? Saya membeli itu kue-kue apa itu kodong biasa baroncong ya. Saya niatkan sedekah. Belum ada begitu orang singgah tuh. Nah, kemudian sudah sebegitu saya ajak, biasa ada tukang-tukang beca apa tuh, sini Pak makan. Nah, ambil Miki, saya yang beli ini, kita sama-sama makan. Seperti itu. Jadi hal-hal sederhana seperti ini kalau kita betul-betul itu Kakak Anti ya, melakukannya dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah berikan kita yang lebih baik. Itu yang kurang Pak Ustaz. Itu yang mungkin kurang ya, kita perlu harus jaga. Dan sholat sunat sebelum melaksanakan sholat-sholat wajib tersebut, itu yang kurang. Karena biasa cenderung buru-buru Pak Ustaz. Bukan main apa, bilang azan nih, bilang azan nih, ayo kita sholat jam dulu, belum pikamat. Padahal antara azan dan ikamat itu ada sholat sunnah. Begitu Kakak Anti. Jadi ini yang biasa kita remehkan. Padahal kalau azannya harusnya pergi maki berudu atau bunyi masjid biasa salawat mi, ayo kita ke masjid supaya jangan ki buru-buru dapat tomaki sholat sunnah seperti itu. Utamanya subuh ya. Itu yang susah, apalagi bosi-bosi Tommy. Akalimbu. Jadi memang begitulah artinya. Allah mungkin memerintahkan kita, Nabi SAW menganjurkan kita, tapi justru di balik itu Allah menyiapkan juga pahala yang berlimpah, pahala yang banyak, pahala yang Masya Allah ya, luar biasa. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dan ini menurutku kalau ini saja kita lakukan tiap hari, nah kita ini orang paling kaya. Kalau dilogikakan ya. Betul Pak Ustaz. Betul. Seperti itu Kakak Anti kurang lebih ya. Pak Ustaz, ini kembali lagi kalau bicara tentang sedekah. Kita biasanya sedekahnya itu
Ya ada, kadang tidak, dan sebaiknya Pak Ustadz itu dilakukan di hari apa saja? Bolehkah di hari, jangan hari Jumat saja? Orang kan biasa ya Jumat itu berbondong-bondong Pak Ustadz ya untuk memberikan makan ataupun apapun kepada umatnya. Nah, sesama Muslim. Nah Pak Ustadz, sebenarnya hari-hari apa yang baik atau semua hari baik Pak Ustadz? Iya, jadi kalau dalam agama kita ini tidak ada bilang hari ini hari baik. Tidak ada Semua hari di dalam Al-Quran, di dalam agama kita ini adalah semuanya hari baik. Sedekahnya? Sedekahnya ini tentunya kapan saja. Tapi memang kata Nabi SAW, memang beliau menganjurkan kita sebaik-baik sedekah itu kita tunaikan di pagi hari. Di pagi hari setelah kita melaksanakan ibadah subuh pulang dari masjid. Biasa itu ya, kalau kami di komunitas kami itu memang kita anjurkan untuk melakukan sedekah subuh. Begitu Kakak Anti. Oke, kita terima dulu pendapat Siap, Pak Ustadz, silahkan. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marzuki dari Telkomas. Silakan Pak, pertanyaannya. Ini acara bagus sekali. Cuma satu pertanyaan Pak Ustaz. Masya Allah, iya Pak. Begini Pak Ustaz. Ini kan biasa kita tahajud. Yang 2 malam. Katakanlah 2 rakaat, 4 rakaat dan seterusnya. Tapi setelah itu karena jatuh tertidur Masya Allah. Setelah tertidur, sudah jadi madewa ini. Bagaimana itu Ustaz? Karena apakah dipentingkan tadi itu sholat fardu subuhnya atau bagaimana yang mengatur waktu? Karena ini umur seperti saya ini kalau sudah jam 3 sudah bangun, tapi setelah itu capek lagi, tidur lagi, ketiduran. Kecuali kalau misalnya ada alarm, kita dengar alarm yang di setel jam 4.05, tapi kita tidur lagi itu mungkin keliru. Tapi kalau memang tidak sadar karena capek, karena sudah tua begini kayak saya, tolong dijelaskan. Kemudian terakhir, yang mana duluan Ustaz, iman dengan amal? Apakah amal dibuat karena iman atau karena amal iman kuat? Contohnya jadikan iman amal saleh. Jadi yang mana duluan iman dan amal? Apakah karena amalnya banyak membuat imannya kuat, atau karena imannya lemah amalnya kurang? Demikian, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marzuki Yusuf di Telkomas. Masya Allah. Pak Ustaz mungkin sudah menangkap tadi ini tentang amal perbuatan. Silakan Pak Ustaz. Baik, Pak Marzuki di Telkomas, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi sebenarnya kita ini anak muda malu kita sebenarnya. Kenapa? Karena orang tua lebih di depan dibanding anak muda. Kenapa seperti itu? Jadi harusnya ini kita anak muda ini yang masih diberikan fisik yang kuat, harusnya kita lebih aktif dalam melakukan ibadah-ibadah Kakak Anti ya. Nah tadi kita ini sebenarnya harusnya belajar dari Pak Marzuki ini. Beliau yang sekalipun umurnya sudah tidak muda, tapi jiwanya masih muda sebenarnya ya. Luar biasa Pak Marzuki. Jadi beliau bangun sholat malam jam 3. Kemudian karena mungkin kelelahan tertidur. Bukan sengaja tidur ya. Kan begitu tadi istilahnya beliau kan. Jadi tertidur. Jadi beliau ini memang tidak sengaja tidur. Sholat wajib akhirnya mungkin jam 5 begitu, tidak sempat mungkin ke masjid atau bagaimana. Tapi pada dasarnya ini yang namanya bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya begitu, Pak Ustaz? Ya begitulah caranya Allah Subhanahu wa taala memberikan bonus kepada kita. Kenapa? Bukan pada setan, mohon maaf Pak Ustaz, yang menggoda itu. Jangan kita mengatakan bilang setan, kenapa? Karena dia sedang sholat tadi. Begitu. Jadi memang karena betul-betul semangatnya beliau itu bangun subuh Kakak Anti ya. Dia bangun tahajud ya. Kemudian sudah itu beliau duduk mungkin ya, kemudian tertidur. Nah, inilah yang dinamakan bonus dari Allah Subhanahu wa taala, karena di balik tidur kita sebenarnya itu ada pahala. Ada pahala.
Apalagi setelah kita ibadah, kita istirahat. Dan memang Nabi menganjurkan itu. Setelah kita ibadah, melakukan salat malam, qiyamul lail, kita dianjurkan, disunnahkan untuk tidur sejenak, barang mungkin 15 menit atau 20 menit, ya, untuk merehatkan kita punya diri. Kemudian selanjutnya, ketika memang tertidur, maka harusnya memang kita setel alarm memang. Kenapa itu? Karena ini sebagai bentuk ikhtiar kita, Kakak Anti. Jangan sampai terlewat, karena subuh sebenarnya adalah yang kita utamakan. Seperti itu, ya. Subuh ini, salat subuh ini wajib yang kita utamakan. Tapi kalau tertidur, qadarullah namanya. Qadarullah artinya itu sudah menjadi takdirnya Allah, dan itu ketentuannya Allah, ya. Tapi kedepannya memang kita harus rubah pola itu. Tetap kita tertidur kata di malam, jangan lagi begitu, ya. Harus sama Kak ini standby, setel alarm atau apa, atau kalau saya biasa Kakak Anti bangun kayak begitu, maka istirahat dulu. Ku sampaikan ke mamanya, bilang tidur Kak dulu sebentar jangan bangun Kak nah jam sekian, pokoknya bunyi di masjid kasih bangun Kak. Ini alarm hidup. Nah, dia itu sibuk-sibuk di dapur apa tuh gitu apa segala macam. Saya baring-baring dulu sedikit, kemudian ke masjid, ada yang kasih bangun seperti itu. Nah, itu juga utamanya kita yang sudah berumah tangga, kita manfaatkan cara-cara seperti itu. Alhamdulillah. Masya Allah. Kemudian yang selanjutnya tadi yang kedua adalah yang mana kita dahulukan, iman atau amal. Pada dasarnya iman itulah sendiri yang mendorong kita ini melakukan amal. Iman, kenapa? Iman ini di dalam hati kita, qalb, dalam hati kita. Jadi jadi iman inilah yang membuat kita itu semakin giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian dalam dikatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi kriteria orang yang beriman itu, Pak Marzuki dan pendengar radio RRI dimanapun Anda berada, apabila dia mendengarkan kata-katanya asma Allah, Allahu Akbar, itu bergetar hatinya. Ada panggilan, ya. Jadi memang itu iman itu lahir dari dalam. Jadi sekalipun dia bukan orang Muslim, ada itu, ada cahaya itu, ada. Kenapa? Kita sudah dari lahir, dari dalam rahim ibu kita ini Allah sudah pancarkan itu, ya. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Pengakuan itulah yang kita bawa sampai di dunia ini, bahwa cahaya ilahi itu dalam diri kita itu ada. Makanya itu ada beberapa social experiment yang dilakukan oleh orang-orang barat, kasih dengar orang begini murattal Al-Qur'an. Aku bilang, kemudian dia setelah itu dia minta reactionnya. Bilang, bagaimana itu Anuta perasaanmu setelah mendengar ini ayat Al-Qur'an? Tenang. Saya merasa seperti mendengar sesuatu yang luar biasa. Padahal yang dikasih mendengar ini murattal ayat Al-Qur'an ini ternyata bukan orang Muslim. Begitu. Jadi memang iman itu dari dalam diri kita ini. Ada, setiap orang ada itu. Terus tapi ketika dia bukan orang yang orang Muslim, itu imannya sedikit, kecil. Sedikit saja. Tidak ada, mungkin hanya setitik saja. Tapi kalau selalu disiram dengan kebaikan, ketaatan, selalu disiram dengan perkataan yang baik, ucapan yang baik, bacaan Al-Quran, ibadah, itu iman kita itu semakin tumbuh, berkembang, semakin besar, dan akan menjadi pribadi. Seperti itu, Kakak Anti. Baik Pak Ustaz, kita jeda dulu lah Pak Ustaz. Boleh, Sesaat lagi kita akan kembali, kita dengarkan yang berikut ini. Hiduplah sebagaimana yang engkau sukai, tetapi ingat bahwasanya engkau akan mati. Cintailah pada sesiapa yang engkau kasihi, tetapi jangan lupa bahwasanya engkau akan berpisah dengannya. Dan buatlah apa yang engkau kehendaki, tapi ketahuilah bahwasanya engkau akan dibalas yang setimpal dengannya.
Halo, selamat siang. Selamat siang, bisa berbicara dengan Pak Rudi? Oh, Pak Rudi. Pak Rudi sudah pulang 30 menit lalu. Tolong sampaikan ya Pak Rudi, untuk pinjaman online-nya sebesar 1.500.000 belum dibayar bulan ini. Setahu saya dia sudah membayarnya lunas. Itu baru bunganya, belum besaran pinjamannya. Ya kalau gitu langsung saja ke nomornya. Tidak, kami akan menghubungi semua temannya agar Pak Rudi segera mengembalikan besaran uang yang harus dia kembalikan. Lah kenapa ke nomor saya terus? Dan dengan nomor yang berbeda-beda pula? Itulah cara kami agar bisa direspon oleh nomor yang kami hubungi. Sudahlah, saya sibuk. Matikan saja nih telepon, kemudian diblokir. Lagian apa urusannya saya? Bikin kesal. Ini nih kalau berurusan dengan pinjol, mending pikir dulu sebelum meminjam. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita melanjutkan kebersamaan di pagi hari ini dengan obrolan komunitas. Sudah ada masih bersama kita Bapak Ustaz Ahmad, dan alhamdulillah beberapa tadi sudah diterangkan atau dijawab ya untuk pertanyaan dari Bapak Marsuki di Telkommas. Silakan yang lain mau bergabung 0811 400 9250. Kita akan kembali bersama Pak Ustaz Ahmad. Oh, ada penelpon. Alhamdulillah. Baik, kita terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Pak siapa Pak? Pak Hanafi di Pasar Terong. Pak Hanafi di Pasar Terong. Pak Hanafi, ada pertanyaan muhasabah diri di akhir tahun mungkin? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Saya Pak Ustaz, selama saya pensiun, saya mengaji setiap minggu saya tamat. Setiap minggu saya tamat. Tamat Quran maksudnya? Tamat Quran, ya. Iya, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Kalau saya mengaji hari Jumat, hari Kamis atau Rabu tamat jaga tamu. Tapi Iparku bilang, saya 6 bulan tamat, tapi saya juga baca artinya. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Mana kira-kira lebih bagus, Pak Ustaz? Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marsuki, Pak Hanafi di Pasar Terong ini Pak Ustaz. Iya. Beliau ini sudah pensiun, sudah umur 70-an lebih kayaknya ya. Ini bertanya tadi tuh Pak Ustaz. Kita dengar di pertanyaannya. Iya, saya dengar baik. Silakan Pak Ustaz. Masya Allah. Jadi tamat Quran, alhamdulillah. Khatam Al-Quran itu bukan suatu perkara yang mudah ya untuk zaman sekarang ini ya. Ini kita ini lebih banyak baca koran daripada Quran. Bukan lagi satu hari satu ayat Pak Ustaz. Iya, silakan kita, Pak Ustaz. Ya, Masya Allah. Pak siapa tadi Kak Anti? Pak Hanafi Pasar Pak Terong. Hanafi. Jadi kita betul-betul, saya pribadi sebenarnya ingin meminta doa dan amalan khusus Pak Hanafi ini, bagaimana bisa menghatamkan Al-Quran secepat itu ya. Setiap satu kali satu pekan itu menurut saya itu luar biasa ya. Artinya amalan membaca Al-Quran secara rutin ini memang amalan yang sudah dilakukan oleh para salafus soleh atau ulama-ulama terdahulu, dan juga baginda Nabi SAW senantiasa merutinkan itu. Bahkan di bulan suci Ramadan itu para ulama salaf terdahulu seperti Imam Syafi'i, salah satu imam mazhab yang kita pakai mazhabnya di Indonesia ini, menghatamkan 60 kali khatam Al-Quran setiap bulan. Apalagi bulan suci Ramadan. Terus apa keutamaannya menghatamkan Al-Quran, atau paling tidak kita bilang membaca Al-Quran dulu Kak Anti ya. Jadi dalam hadis dikatakan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Itu Kak Anti ya. Barang siapa yang membaca satu huruf saja Kak Anti dalam Al-Quran, maka Allah berikan satu pahala kebaikan. Satu huruf. Misalnya bilang Ki, bismillah toh, bismillahirrahmanirrahim.
baru B-nya sudah dapat 1 pahala. Kemudian kata Nabi lagi, lanjut lagi hadisnya, wal hasanatu bi'asyri amsalihha, dan 1 tadi pahala kebaikan ini Allah lipat gandakan lagi menjadi 10 pahala kebaikan. Baru bilang B, belum pi Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kira-kira pahalanya? Dan itu dilipat gandakan 10 pahala kebaikan. Masya Allah. Belum pi 1 surah, belum pi 1 halaman, belum pi 1 juz. Apalagi kalau 30 juz, kira-kira pahalanya Pak Hanafi ini kakak anti bagaimana banyaknya, luar biasa ya. Apalagi beliau membaca dengan ikhlas sungguh-sungguh, disertai lagi dengan artinya. Hafal lagi artinya, Masya Allah, barakallah. Jadi saya rasa amalan-amalan seperti ini yang harus kita rutinkan. Utamanya kita ini, saya sebagai yang masih muda ya, belum terlalu tua juga ya. Ya, kita semua para dai ya. Dai muda namanya. Dai muda ya, tentunya harus merutinkan amalan-amalan seperti ini, dan ini insyaallah akan menjadi efek positif bagi diri kita sendiri. Ya, tentunya karena kalau kita membiasakan bacaan Al-Quran itu, maka kita juga membiasakan kebaikan pada diri kita, kakak anti. Membaca Al-Quran itu akan membawa energi positif bagi diri kita. Daripada kita terlalu banyak main gadget, men-scroll TikTok yang mungkin kurang banyak anunya. Ya, saya juga begitu biasa tuh, tapi astagfirullah, ini habis waktu ya. Tapi ya begitulah kita manusia biasa. Memang kita ini tempatnya salah dan lupa, kakak anti. Jadi seperti itu. Jadi mungkin amalan seperti ini bisa jadi salah satu pilihan untuk kita selalu lakukan. Ya, rutinkan, karena ini yang paling mudah dan paling murah. Iya, seperti itu kakak. Iya, menyambung lagi dari yang kita katakan Pak Ustaz. Betul. Amalan kita yang biasa kadang-kadang salawat juga itu lupa Pak Ustaz. Betul. Tadi dibilang bilang kita itu pelupa. Jadi salawat juga itu biasanya lupa. Kita lupa. Nah, bagaimana itu sebenarnya amalan tersebut dilakukan Pak Ustaz? Berapa kali dalam hitungan-hitungan apalah yang agar kita punya iman itu lebih baik lagi. Betul. Ini muhasabah diri juga. Muhasabah, betul juga muhasabah ini. Iya, silakan Pak Ustaz. Iya, baik kakak anti serta pendengar RRI Pro 4 dimanapun Anda berada. Jadi jadi memang ada beberapa keutamaan salawat. Jadi salawat yang kita ucapkan itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, itu Allah berikan pahala berlipat ganda, dan salawat yang kita ucapkan 1 kali itu Allah balas 10 kali lipat, kakak anti. Nah, dalam hadis dikatakan ya. Jadi kita ini selalu merujuk ke hadis ya, biar kita tidak salah arah. Betul ya, itu, Pak betul Ustaz. ya. Jadi man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi asyran au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa, ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kepada aku 1 kali, 1 salawat saja. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. 1 kali saja kakak anti. Maka Allah sallallahu alaihi asyran, Allah akan bersalawat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya, kepada orang tersebut sebanyak 10 kali. Bagaimana kalau 100 kali? Allah, Masya Allah. Artinya semakin sering kita bersalawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah yakin dan percaya pasti Allah jaga ki, pasti Allah senantiasa muliakan ki. Kenapa? Pasti Allah ingat kita juga. Kita ingat baginda Nabi, kita ingat selalu mau bersalawat kepada baginda Nabi SAW. Allah langsung bersalawat kepada kita. Kita kira-kira kalau Allah itu bersalawat kepada kita, siapa lagi yang mau mencelakakan kita? Nah, kita ini selalu Allah jaga, kasih salawat. Kita betul-betul Allah berikan petunjuk, dan Allah pasti tuntun, karena salah satu keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang selalu memberikan salawat kepada baginda Nabi SAW, Allah akan berikan syafaat, kakak anti, pertolongan. Bayangkan itu. Jadi kalau mau kakak anti dapat pertolongan misalnya, hari ini mungkin ada kita butuhkan sesuatu, salawatkan ki, anukan ki, bacakan ki salawat, air atau apa, bacakan ki salawat. Iya, misalnya, bagusnya tahu mobilnya orang di, salawatkan bagi dulu. Iya, tahu bagusnya HP-nya iPhone 15 Pro Max. Salawatkan dulu. Intinya
Intinya kalau kita salawatkan pasti kalau misalnya itu memang rezeki kita, Allah tolong kita ke situ. Betul, Jadi itu mendapatkan syafaat. Coba bayangkan, 1 kali saja dapat 10 kali dari Allah. Bagaimana kalau 100 kali atau 10 kali mau dulu kita rutinkan setiap sudah salat. Dan ini insya Allah juga akan memberikan energi positif bagi diri kita, Kakak Anti. Ya, dan insya Allah ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah, semoga ya Allah. Iya. Baik. Yang lain mau bergabung silakan 0811 409 250. Pak Ustaz, ini kan kita ini manusia tadi, kembali lagi kita itu lupa. Betul. Apalagi kita merasa bahwa ini bukan barangku tapi ku ambil. Allah. Ada biasa seperti itu. Ada juga perbuatan yang mungkin mengambil sesuatu yang bukan punyata. Betul. Ya kita tahu korupsi mungkin Pak Ustaz ya. Bisa mungkin ini salah satu yang bagaimana muhasabah diri kita di akhir tahun supaya tahun berikutnya jam miki deh biar mi pensiun ya. Pensiun dengan hal-hal itu. Pak Ustaz, silakan Pak Ustaz. Jadi kalau misalnya terkait masalah barang ya, kepemilikan ya memang harus kita hati-hati. Kenapa? Karena ini menyangkut persoalan tentang kita dengan manusia, Kakak Anti. Iya, Pak Ustaz. Karena terus terang kalau kita itu melakukan dosa kepada Allah, kita itu bertaubat, Allah insya Allah mengampuni. Karena kita berdosanya kepada Allah. Karena dia Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Tapi ini dosanya sama orang, sama manusia. Korupsi poeng. Nah ini berapa orang ini punya uang ini kodong, Kakak Anti. Bayangkan itu. Saya itu biasa kodong kalau lihat itu info-info atau berita beredar ini korupsi ini bilang baik luar biasa. Tidak merasamu itu bahwa ini uangnya orang ini semua yang kau ini haknya haram. Kenapa? Karena punyanya orang yang mereka titipkan ini untuk pembangunan ini, untuk ini dan sebagainya, untuk peruntukannya seperti ini, tapi kita selewengkan, kita alih fungsikan ke suatu hal yang untuk pribadi kita mungkin, untuk keluarga kita, dan ini tidak dibenarkan dalam agama. Dan tentunya agama kita Islam mengharamkan itu, Kakak Anti, mengambil hak orang tanpa seizinnya, tanpa meminta keredoan dan keikhlasannya, itu dia larang dalam agama kita. Dan tentunya ini haram hukumnya. Dan semoga pelaku-pelaku korupsi mengambil hak orang tanpa seizinnya apapun itu, sekecil apapun itu. Mungkin di kantor kita bilang temanku punya ini, ku ambil sedikit saja deh, tidak. Biasa itu tidak disadari Pak Ustaz ya. Nanti aku kasih tahu kita, nanti ki lupa itu sama dengan menzolimi orang, Kakak Anti sebenarnya. Jadi perlu kita ketahui ya semua para pendengar kita dimanapun Anda berada, bahwa kezoliman itu adalah kegelapan. Jadi semakin sering kita melakukan kezoliman, tindak aniaya, korupsi, mengambil hak orang haknya orang itu adalah kezoliman, kegelapan di hari kemudian. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kezoliman itu berbuat aniaya adalah kegelapan di hari kemudian, dan itu pasti Allah akan balas seberat apapun yang kita lakukan, pasti Allah akan berikan ganjaran seperti itu juga, Kakak Anti. Seperti itu. Baik. Ini muhasabah kita hari ini. Baik, Pak Ustaz, di penghujung acara kita bagi menjelang siang hari ini, Pak Ustaz mungkin di closingnya tentang topik kita muhasabah di akhir tahun, Pak Ustaz, apa yang perlu kita sebagai umat manusia, terutama umat Muslim ini, untuk muhasabah di akhir tahun? Apa-apa yang perlu kita perbaiki di diri kita? Silakan, Pak Ustaz. Jadi kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya karena kita ini sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput daripada dosa dan khilaf, daripada salah dan lupa. Dan memang itu tempatnya kita manusia ini, tempat yang salah, tempatnya lupa. Kemudian kita tutup dengan ayat firman Allah Subhanahu Wa Taala di surah Al-Hasyr. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah.
Innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah. Ya, hendaknya kita semua ini harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kita ini senantiasa mempersiapkan diri kita. Ya, memperhatikan apa yang telah kita persiapkan, yang telah kita perbuat untuk hari esok akhirat kita, karena memang kita akan kembali ke kampung akhirat untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita, dan Allah memperingatkan kita untuk bertakwa kepadanya, takut, ya, senantiasa memuhasabah diri kita. Sesungguhnya Allah itu maha teliti terhadap apa yang senantiasa kita kerjakan. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih Kakak Anti. Terima kasih Pak Ustaz Ahmad Fadhulullah, SPDI, di kebersamaan kita pagi menjelang siang hari ini. Beliau adalah dai dari ITMI. Semoga obrolan komunitas kita ini bermanfaat untuk kita, umat muslim di mana saja berada. Amin. Terima kasih, sampai jumpa Pak Ustaz, sukses untuk aktivitasnya. Amin. Makasih banyak Kakak Anti. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.